Selanjutnya, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ayo adik-adik kita satukan hati kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, selanjutnya kita akan menaikkan pujian ya adik-adik. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Anak-anak Allah. Yesus. Yesus Kristus. Yes. Ya. Kita akan menyanyikan lagu apa nih, Kak Ratna? Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Ayo adik-adik, kita memuji nama Tuhan. Dengar. Selanjutnya kita masih akan menaikkan pujian ya adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu apa kan Nia? Kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus. Adik-adik masih berdiri ya. Ya, kita masuk ke doa pembukaan. Kak James boleh bantu kita Kak untuk pimpin dalam doa. Oke Kak Brigit. Yuk adik-adik kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan hal yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan memulai ibadah kami Tuhan, Kau sertai setiap ibadah kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Selanjutnya adik-adik tetap bangkit berdiri adik-adik. Kita akan menyanyikan pujian lagi nih adik-adik. Nah, pujiannya terambil dari Kidung Ceria nomor 23, anak-anak puji nama Allah. Puji
Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita akan membaca Mazmur. Adik-adik siapin Alkitabnya, adik-adik. Iya, boleh ambil dulu. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-33 sampai 40. Ya. Ketemu ya adik-adik. Kakak akan membacakan ayat yang tercetak keluar dan kakak-kakak yang lain serta adik-adik juga akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Kakak mulai ya. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku Aku hendak hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab aku Aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Dan jangan kepada laba. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. hidupkanlah Karena aku aku jalan-jalan Dengan yang kau suka. jalan-jalan yang kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Berlaku Yang bagi berlaku orang bagi yang orang takut yang takut Bagi kepadamu. kepadamu. orang yang takut kepadamu. Lakukanlah celaku yang menggetarkan aku. Karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Ya. Selanjutnya kita masuk ke apa nih, Kania? Ya adik-adik, sekarang kita mau masuk ke kesaksian pujian. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Ada siapa ini ya kesaksian pujiannya? Oh, nggak ada ya? Oke, Kakak Nia, Kakak Brigit, Kakak Jams, Kakak Ratna mau ngajak adik-adik di sini ada yang mau memberikan kesaksian pujian? Bisa nyanyi, bisa baca puisi, atau kesaksian lainnya. Ada yang mau? Siapa? Nika mungkin mau bernyanyi? Enji Kak, Enji. Atau siapa? Enji. Enji nih biasanya nih, Enji mau ya? Boleh Enji, silakan. Mana Enji? Saya, Kak. Nah, boleh Enji. Nyanyi lagu Ayo apa? Enji. Mau nyanyi Happy Ya Ya Ya. Oke, silakan. Oke, baik. Silakan. Ya, Happy Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sudah, Kak. Wih, luar biasa. Oke. Terima kasih, Terima Enji. kasih, Kak. Ada lagi? Masih ada banyak nih, ada Kana, ada Salomo, ada Derby Shena, mau nyanyi? Ada Nathan, ada Karel, hai Karel, ada Mitnea, mau nyanyi? Oh, nyanyi. Ada Dacia. Kakak. Selamat pagi, Kakak. Tapi ini selamat pagi. Mitnea, Pagi, Kakak. ayo nih. Cepetan. Halo, Kak Elin. Halo. Ada gambar. Ayo. Tuh.
padamu, lelehkan hatimu, minta pada Tuhan, Aduh, pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, bersama di Afrika, bisa kita saudara. Luar biasa. Pinter. Terima kasih, Nea. Kita kasih kesempatan satu lagi ya, Kak ya. Nah, ada lagi? Iya nih Kak, satu lagi. Ada lagi nggak adik-adik? Ya, siapa lagi nih? Nih. Ayo. Dasya, halo Dasya. Dasya mau nyanyi, Dasya. Halo. Dasya mau nyanyi. Pasti mau nyanyi. Siapa? Siapa dulu nih? Pasti mau nyanyi. Dewan. Dulu ya, baru Dasya ya. Siap-siap Dasya. Justin. Oke, Justin dan Jose. Ayo Justin dulu boleh. Ayo Justin udah siap. Ayo Justin mau kesaksian apa? Ayo. Kingkong badannya Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Pinter-pinter nih. Satu lagi kali ya, Kak ya. Dasya udah siap, Dasya? Dasya mau nyanyi lagu apa nih? Oh, Dasya mau nyanyi? Dasya mau nyanyi lagu apa? Di mute, masih di mute Dasya. Jingle bell. Oh, oke, pakai gerakan ya. Gerakan Dasya. Jingle, jingle all the way. Our fun is to ride in the one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Our fun is to ride in the one horse open sleigh. Dashing through the sky, open sleigh. On the fields we go, moving on the wheels. Just on both dancing, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a singing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Terima kasih Dasya. Keren banget gerakannya ya, keren banget. Iya, keren banget, keren banget. Oke adik-adik, terima kasih ya untuk kesaksian pujiannya hari ini. Selanjutnya kita mau apa nih Kak Brigit? Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan nih adik-adik. Wah, terambil dari mana ya ayat hafalannya? Nah, untuk kelas KTK terambil dari mana nih, Kak Ratna?
Ya, untuk kelas ATK dari 1 Korintus 7 ayatnya 196. Itu untuk kelas ATK-nya ya. Maka Nah. ayat 19B. Oh, 19, maaf. Ya, Ya. 1 Korintus 7 ayat 19b ya, yang bunyinya seperti ini. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Itu untuk kelas ATK. Ayo kelas ATK-nya jangan lupa ya, dihafal ya. Ayat hafalannya dari 1 Korintus 7 ayat 19b. Yang penting ialah menanti hukum-hukum Allah. Wah, mudah banget nih. Ayo Alkitabnya. Sudah dibuka kan ya? Di 1 Korintus 7 ayat 19b. Bisa dibantu sama mama dan papa di rumah. Ya. Nah. Kita baca bersama-sama yuk. Dengan kelas ATK-nya yuk. Diulang ya. 1 Korintus 7 ayat 19b. Yang penting ialah menanti hukum-hukum Allah. Nah, nanti untuk anak kelas ATK ini bisa dibantu sama mama papa. Untuk video ayat hafalannya bisa dikirim. Paling lambat itu hari Kamis tanggal 6 Januari 2022. Atau ke kakak-kakak layan di sektor masing-masing ya, adik-adik. Ya, itu untuk kelas ATK-nya. Next, Kak James untuk AK dan AT-nya terambil dari mana nih Kak James? Nah, untuk kelas AK dan AT-nya diambil dari Mazmur 119 ayat 34. Nah, ini kayaknya agak panjang nih, Kak. Jadi yang berbunyi seperti ini dari Mazmur 119 ayat 34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Nah, itu ayat hafalan dari untuk anak, ada untuk kelas AK dan kelas AT ya adik-adik. Jangan lupa video ayat hafalannya dikirim paling lambat hari Kamis 6 Januari 2022, bukan 2021 lagi. Dan bisa kirim juga ke kakak lain masing-masing ya. Oke. Makasih Karatna Kak James sudah membantu membacakan ayat hafalannya Kak. Ya, selanjutnya kita, nah adik-adik kita akan naikkan ujian lagi nih adik-adik. Kakak undang lagi adik-adik untuk bangkit berdiri. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 135, Sabdamu Abadi, bait 1 dan 4. Adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan nih adik-adik. Nah, adik-adik dari kelas TK akan bersama dengan Kania. Lalu adik-adik dari kelas kecil akan bersama dengan Karatna, dan adik-adik dari kelas tanggung akan bersama-sama dengan Kak James. Tunggu ya adik-adik. Adik-adik tanggung tetap di main room ya. Nah, ini adik-adik dari kelas kecil dan TK akan masuk breakout room ya adik-adik. Ditunggu.
Matthew was over. Kayaknya udah di sini semua Kak James, kelas tanggung. Silakan Kak James. Oh, udah ya? Oke. Sebentar. Aku bisa share screen nggak ya, Kak Raymond? Bisa nggak Kak? Wait. Bisa. Oke. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya? Yang belum nyalain kamera, boleh nyalain dulu kameranya yuk. Udah ke-share ya, Kak ya? Sorry. Ya sudah ada nih Kak. Oke. Ada di sini udah ada Rachel, udah ada Chester, udah ada Kristo, udah ada Yosafat, udah ada Mika, udah ada Jeremy. Nih, kayaknya kameranya ya mantap. Kameranya dibuka. Yang lain mungkin bisa dibuka juga, atau mungkin masih sarapan, atau mungkin belum mandi. Oke, sarapan. oh masih sarapan ya. Oke adik-adik. Nah, selamat tahun baru sebelumnya untuk adik-adik. Tahun baru pada kemana nih? Pada jalan-jalan atau kumpul sama keluarga nih? Pertama ibadah dulu, kedua berjalan-jalan. Oh, iya. Masih capek berarti nih kali ya? Masih capek ya? Jadi kayak nyawanya belum kekumpul semua nih. Nah, adik-adik, pada hari ini Kak James akan membawa firman Tuhan tentang taat akan perkataan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan kita hari ini dalam mendengar firman Tuhan, kita bersatu dulu dalam doa yuk. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk satu waktu lagi yang Kau berikan kepada kami di dalam setiap kami bisa dipertemukan lagi Tuhan, maupun masih secara Zoom. Kiranya Kau berkati setiap pembacaan firman Tuhan kami hari ini Tuhan, kami bisa mendengarkan dan juga kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami pribadi masing pribadi. Engkau juga kiranya Engkau memberikan kami banyak hikmat supaya kami bisa mengerti dari pembacaan firman Tuhan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita hari ini diambil dari Wahyu 22 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kita buka dulu yuk Alkitab kita. Kita siapkan ayatnya di Wahyu 22 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Sudah dapat semua kah adik-adik? Ayat Alkitabnya? Sudah. Oke. Nah, karena ini hanya 2 ayat, kita baca sama-sama yuk adik-adik. Mungkin bisa di unmute dari Wahyu 22 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop dengan kedatangan Tuhan Yesus. Yuk sama-sama adik-adik. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hambanya apa yang harus segera terjadi.
Lalu ayat yang ketujuh, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik, yang kita baca pada hari ini. Nah, yang pertama adik-adik, Kak James mau tanya, taat itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Apa itu taat? Taat. Itu di bawah. Iya, di bawah ada. Tapi menurut kalian tuh apa? Taat itu dengar-dengaran atau menurut kalian gimana? Apakah itu taat? Nah, oke adik-adik, kayaknya nggak ada yang bisa jawab nih, karena mungkin jawabannya udah di bawah kali ya. Nah, taat itu adalah mematuhi, menurut, dan mengikuti. Ketaatan adalah jalan menuju berkat yang dimulai dengan melakukan firman Tuhan. Jadi, itu adalah definisi dari taat. Nah, sekarang, apakah kita sudah mengikuti taat dan taat akan perintah Tuhan Yesus, adik-adik? Apakah menurut kita mungkin kita sudah taat mengikuti perintah Tuhan dengan semua yang Tuhan perintahkan kepada kita adik-adik, itu di dalam firman Tuhan ya. Nah, sekarang ketaatan itu tadi semua tanya lagi, bagaimana ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ya adik-adik? Apakah kita sudah siap? Nah, untuk ini Kak James mau share sesuatu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tadi kan Kak James sudah tanya, apakah kita sudah taat? Apakah kita sudah taat mengikuti perintah Tuhan Yesus? Yang pasti adik-adik sendiri yang tahu. Nah, sebentar. Kak James mau share satu video. Oke. Sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan kok, Kak. Aku share sound. Tetap anak. Kedengaran suaranya nggak, Kak? Ngerang kok, Kak. Oke, adik-adik kita nonton dulu ya satu video. Tuhan Yesus datang kembali. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Allah membuat manusia dari debu tanah dan Tuhan menghembuskan nafas hidup. Adam dan Hawa ada di Taman Eden.
Oke adik-adik, nah itu tadi video tentang Tuhan Yesus tuh udah siapkan untuk kita. Nah tapi kembali lagi ke dalam firman Tuhan tadi adik-adik, Kak James mau tanya dan mungkin adik-adik yang bisa jawab. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia, apakah kita sudah siap adik-adik? Karena pasti Tuhan Yesus akan menjemput anak-anak yang taat kepadanya, yang taat kepada firman Tuhan, untuk bersama-sama nanti duduk bersama-sama dia di surga nanti adik-adik. Nah, yang harus kita lakukan untuk ikut Tuhan Yesus ke surga adalah yang pertama, kita harus selalu mengikuti perintahnya di dalam firman Tuhan. Lalu di dalam firman Tuhan itu kan ada tentang kita tidak boleh melawan orang tua, kita tidak boleh menyakiti sesama kita. Nah, adik-adik, kita harus mengikuti perintahnya. Kita harus taat akan firman Tuhan di dalam yang berada di dalam firman Tuhan. Lalu yang kedua, melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya, yaitu berbuat baik kepada sesama, kepada keluarga, dan kepada teman-teman. Pastinya melakukan hal yang menyenangkan hatinya ini tidak mudah kita lakukan adik-adik. Tapi kita harus taat akan perintah firman Tuhan. Itu kita harus saling mengasihi sesama kita harus mengasihi saudara kita, adik kita, kakak kita. Dan yang terpenting adalah mengasihi Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Kita juga harus selalu mendengarkan apa kata orang tua kita. Misalnya dibilang kita jangan kebanyakan main game gitu. Kita harus banyak belajar gitu. Ya mungkin kadang kita kenapa ini kan aku sekolahnya juga belum masuk. Kenapa harus belajar terus? Nah, adik-adik percayalah kita harus mendengarkan firman, kita harus mendengarkan dan taat kepada orang tua karena orang tua adalah wakil daripada Tuhan sendiri adik-adik. Nah, jadi yang ketiga adalah belajar taat dan melakukan kehendaknya. Nah, pasti juga kita harus belajar taat. Taat itu adalah sesuatu yang harus kita dari hati kita sendiri untuk kita bisa belajar taat itu sendiri dan melakukan kehendaknya. Karena pasti kadang-kadang kita mungkin gak dengar-dengaran sama orang tua, kita mungkin melawan orang tua, atau mungkin kita malas ibadah, kita mungkin, ngapain sih ibadah-ibadah, kayaknya aku bosen, lebih enak banyak main deh, gitu. Nggak boleh adik-adik, kita harus taat, karena ibadah itu adalah bagian dari yang berada di dalam firman Tuhan adik-adik. Nah, lalu Kak James juga mau share satu video. Bentar. Kak James mau share tentang suatu ketaatan adik-adik. Pembelajaran tentang ketaatan. Jadi firman Tuhan hari ini sebenarnya lebih secara simpel ya adik-adik, tapi menurut Kak James juga maknanya sangat dalam sekali karena taat itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan dan mutlak. Nih Kak James mau share satu video tentang ketaatan adik-adik. Kita lihat sama-sama yuk adik-adik. Kalau suaranya nggak kedengaran atau nggak ini dibilang ya. Kita nonton satu video yuk adik-adik tentang ketaatan. Oh, suaranya belum muncul ya adik-adik? Wait. Belum, Kak. Belum ya, sorry. Wait a minute. Oke. Kok ngulang, Kak? Udah ya? Dengeran nggak? Ya, Kak. Oke.
Kita tetap mencoba untuk memberikannya kembali. Dengan setiap badai yang ada atau mungkin kesulitan, kita coba menjadikannya kembali, walaupun kita tak kuat, kita tetap setia dan taat. Kita terus memegang salib itu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus sudah berkata, nah, adik-adik, demikianlah tadi video yang kita lihat sama-sama, di mana belajar tentang salib itu adalah suatu lambang ketaatan adik-adik yang Tuhan Yesus kasih ke kita. Kita harus selalu taat di waktu yang Tuhan Yesus kasih dalam kehidupan kita, di dalam mungkin kita di dalam Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada, adik-adik. Percayalah, kalau kita selalu belajar taat, kita tetap berpegang teguh pada salibnya, ya mungkin nggak mudah adik-adik, mungkin tantangannya banyak, mungkin juga kalau dibilang, loh kak, kayaknya teman-temanku yang lain juga nggak taat-taat kok, yang lain juga masih banyak yang nakal, masih banyak yang bandel, nggak dengar-dengaran, ngapain aku harus taat? Nah, adik-adik percayalah, taat itu adalah suatu hal yang memang anak-anak Tuhan harus lakukan, anak-anak Tuhan Yesus. Kita harus belajar taat, kita harus memegang terus salibnya, kita harus belajar taat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, kira-kira mungkin
Itu yang bisa Kak James share hari ini tentang ketaatan adik-adik, ketaatan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Karena percayalah, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menjemput adalah anak-anak yang taat kepadanya. Anak-anak yang dengar-dengaran firman Tuhan, anak-anak yang melakukan kehendak-Nya, dan pasti melakukan firman Tuhan. Jadi apakah kita mau belajar taat atau tidak? Pilihannya kembali lagi ke adik-adik sekalian. Apakah kita mau belajar taat, mengikuti firman Tuhan atau tidak? Itu Kak James tanyakan lagi kepada kalian. Nah, mungkin kira-kira ada yang mau share mungkin setelah melihat video tadi tentang ketaatan, adik-adik, atau mungkin mau cerita. Adakah adik-adik? Dari Yosafat, dari Rachel, Chester, Jeremy, ada yang mau share mungkin atau ada yang mau cerita dari Mika? Oke, kayaknya nggak ada nih ya. Kayaknya masih mencoba. Oke, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Kita akan melanjutkan lagi ibadah impa kita, adik-adik. Oke. Udah lanjut ya, Kak Raymond, sorry. Oke, amin adik-adik. Demikianlah firman Tuhan, kita akan dilanjutin lagi impa kita. Nah, kita akan responin firman Tuhan, kita sama-sama berdiri adik-adik. Kita menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 160, tiap orang yang mendengar. Adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kak James minta mungkin ada yang bisa bantu Kak James untuk doa syafaat untuk adik layan pertama untuk bangsa Indonesia dan impa online, yang kedua untuk orang tua dan sekolah.
Ada yang bisa bantu Kak James mungkin dari adik-adik? Bantu di dalam doa. Adakah yang bisa bantu? Mungkin dari adik-adik, dari Rachel, dari Mika, dari Jeremy, dari Kristo, dari Chester. Adakah? Jeremy bisa bantu Kak James untuk berdoa, Jeremy? Bisa, Kak. Oke, Jeremy yang bangsa Indonesia dan IMPA online ya. Dan ibadah minggu pelayanan kita. Lalu yang kedua untuk orang tua dan sekolah. Dari Mika mungkin bisa bantu Kak James, Mika? Dari Mika, halo. Dari Chester mungkin, dari Chester. Bisakah bantu untuk berdoa untuk orang tua dan sekolah? Chester. Chesternya hilang nih kayaknya nih. Oke. Adakah? Oke. Jadi cuman hanya Jeremy yang bisa bantu Kak James. Dari Mika mungkin bisa nggak bantu Mika? Halo. Gimana, Adik. Untuk yang orang tua dan sekolah. Oke, kita bersatu dalam doa. Silakan Jeremy. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang terancam COVID-19. Berkati negara kami agar cepat hilang COVID coronanya. Berkati IMPA online kami yang sedang berlangsung saat ini. Berkati kami agar dapat menjalani IMPA online kami dengan baik dan dapat memuji Tuhan dengan baik. Berkati orang-orang yang sakit, berkati kakak-kakak layan agar dapat mengajar kami tentang Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, berkatilah sekolah kami, berkatilah guru-guru, ya berilah mereka kesehatan yang sudah mendidik kita atau orang tua dalam sekolah. Tuhan, mendidik kita agar kita bisa lebih pintar Tuhan, dan berkatilah orang tua kita di rumah Tuhan, agar berilah orang tua kita kesehatan Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Ya Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kami yang kami sembah tadi Tuhan, Engkau telah mendengarkan tadi tentang doa dari anak-anak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GPIB Jatipun Tuhan, yang Kau tempatkan kami di dalam gereja ini. Kiranya Engkau berkati gereja kami Tuhan, Engkau terus memberikan pencerahan, Engkau memberikan berkat Tuhan dan bimbingan di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk tuan rumah di sektor 1 sampai 16 Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati mereka di saat mereka berada Tuhan, biarpun kami belum bisa untuk beribadah di posnya masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu tetap tidak akan hilang daripada orang tua dari tuan rumah dari sektor 1 sampai 16 Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik layan dan kakak layan yang sakit Tuhan, kiranya juga Tuhan Kau selalu menyertai mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga adik layan yang berduka, keluarga dari adik Karen dan adik Karina Tuhan dari sektor 15 yang berduka cita atas meninggalnya opungnya yang terkasih, yaitu Opung James Sianturi Bapak. Kiranya Engkau memberikan
pengharapan Tuhan, Engkau memberikan bimbingan Tuhan, dan Engkau mampu Tuhan mengobati luka mereka Bapa, Engkau menguatkan keluarga yang ditinggalkannya Bapa. Tuhan, kami juga Tuhan Yesus juga kami berdoa untuk adik dan orang tua adik klien yang sedang sakit atau masih dalam masa pemulihan. Ada dari adik Luther Tobing dari sektor 5 ya Bapak, ada adik Petra dari sektor 16. Dan juga papanya dari adik Kristo Wawor di sektor 6. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkati adik dan orang tua adik klien kami Tuhan, yang saat ini sedang dalam pergumulan Tuhan, sedang dalam kondisi yang lemah. Kiranya Engkau selalu sertai Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapak, dimanapun mereka Kau sakit, Kau berikan penyembuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun di minggu ini Bapak. Ada adik Isaya bin Jaka Putra Prayogo Tuhan, sektor 2. Kiranya Engkau memberkati adik Isaya Tuhan di ulang tahun yang bulan tahun di ini Tuhan, kiranya Engkau sertai terus, Engkau memberikan banyak umur yang baru Tuhan, dan juga pengharapan dan juga berkat Tuhan di dalam umur yang baru untuk adik Isaya. Terima kasih ya Bapak untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan pada hari ini, pada jumpa kami hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada Bapak. Kiranya Engkau selalu menyertai juga Tuhan untuk teman-teman kami mungkin yang belum bisa hadir Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka, karena kami percaya Tuhan bahwa ketika setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan, itu semua berkenan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita lanjut. Kita akan masuk di dalam persembahan adik-adik. Seperti luar biasanya Tuhan, seperti luar biasanya apa yang sudah Tuhan berikan berkat ke kita Tuhan, kita bisa memberikan persembahan dengan dua cara adik-adik. Yang pertama adalah scan QR code dengan aplikasi OVO, Genius, GoPay, Dana. Jangan lupa, atau bisa aplikasi yang lain. Jangan lupa untuk mengganti dua angka terakhirnya dengan angka yang 11. Contohnya nih, kalau ingin memberikan persembahan 5.000, di dua angka terakhirnya kita bisa ganti 5011 adik-adik. Seperti juga dengan nominal-nominal yang lain. Lalu yang kedua, persembahan dapat dikumpulkan di celengan yang sudah diberikan saat ibadah Paskah. Tuh, tahun lalu tuh adik-adik. Nanti setiap akhir bulan persembahannya diberikan ke gereja melalui orang tua adik-adik. Jadi kita bisa menabung juga di dalam celengan yang sudah kita dapat. Kalau ada yang celengan belum dapat, nanti mintain aja ke kakak-kakak. Nah, kalau orang tua adik tidak bisa ke gereja, nanti kakak-kakak juga bisa bantu supaya bawa ke gereja ya adik-adik. Jangan lupa untuk persembahannya nanti dimasukkan di dalam amplop dan ditulis LKPA, nama kalian adik-adik, dan jangan lupa yang penting sektornya. Jadi jangan ketinggalan tuh sektornya adik-adik. Oke, kami memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Membagi, bait 1 dan 2. Apalah aku yang kanan
Nah, adik-adik, kita satu jam doa persembahan yuk. Tuhan Yesus yang baik, yang kami cinta dan kami kasihi Bapa, kami telah memberikan persembahan Tuhan, atau akan nanti memberikan persembahan, kiranya setiap persembahan yang kami berikan berkenan di hati-Mu Bapa, supaya bisa membantu untuk dalam pembangunan gereja kami lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan melalui orang tua kami Bapa, kiranya persembahannya mampu dipergunakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah doa persembahan. Sekarang kita akan masuk di dalam warta PLKTA. Wah, apa ya minggu ini? Tentunya ucapan terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani sebagai pendoa syafaat, pendoa persembahan, dan yang telah memberikan kesaksian pujian. Jadi untuk Jeremy dan Mika terima kasih ya. Lalu ucapan terima kasih untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan di 4 minggu lalu. Video ayat hafalannya bisa dilihat di YouTube channel PLKTA GTIB Jatipon. Terima kasih ya yang selalu rajin, yang belum rajin, ayo kita coba untuk konsisten mengirimkan ayat hafalan yang sudah diberikan tadi tuh adik-adik. Jangan lupa ya. Pengumuman daftar adik-adik yang rajin datang IMPA, rajin mengirimkan video ayat hafalan, dan rajin menjalankan aktivitas pada bulan Desember 2021 nanti ditampilin adik-adik. Nanti kita lihat siapa aja yang rajin. Nah, untuk IMPA minggu depan seperti luar biasanya tanggal 9 Januari nanti akan dilaksanakan via Zoom adik-adik. Nanti ada link Zoom, satu link Zoom yang dibagikan adik-adik. Link Zoom akan segera dibagikan oleh kakak layan di sektor masing-masing. Oke, kita melihat berikutnya. Nah, adik-adik, ini adalah nama dari adik-adik layan yang rajin IMPA, mengirimkan ayat hafalan dan mengerjakan aktivitasnya. Luar biasa nih. Ada kelas AT, ada Jeremy, ada Kristo, ada Shalom, ada Eke, ada Rere, ada Chester, ada Zura, ada Valeska, ada Sani, ada Kristabel, ada Mika Pati, dan Matthew. Ini luar biasa nih, banyak nih. Tapi yang hadir hari ini kayaknya belum semuanya ya adik-adik. Semoga minggu depan bisa hadir semua dan pasti lebih secara luar biasanya akan bertambah lagi ada teman-temannya adik-adik. Oke. Dan juga, nah sekarang kita akan masuk di dalam amal pengutusan adik-adik. Kita bisa bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah di dalam Yesus. Oke adik-adik, play sound. Kita akan masuk di dalam doa berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang kami sayang, yang kami cinta, kami sembah, dan kami selalu memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami telah belajar tentang firman-Mu Tuhan, tentang suatu hal yang simpel Tuhan, tentang taat Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, bahwa itu adalah hal yang terpenting untuk kami bisa mengikuti salib-Mu Tuhan, dan selalu mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami, untuk setiap penguatan ketika kami lemah ya Bapak. Kiranya kami bisa belajar untuk lebih taat lagi Tuhan, supaya kami bisa sama-sama berdiri bersama-Mu ketika nanti Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami hari ini Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati teman-teman kami mungkin Tuhan yang belum bisa hadir hari ini Tuhan, kiranya Engkau celikan dan ketuk hati mereka Tuhan untuk mereka bisa hadir di ibadah
Impa minggu kita berikutnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, juga di tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini Bapak. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami berpengharapan kepadamu Tuhan, maka apapun yang kami hadapi di dalam dunia ini adalah hal yang berkenan di matamu dan pasti mengikuti sejalan dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, demikianlah ibadah Impa kita di minggu ini. Kita akan foto bersama ya adik-adik. Mungkin yang belum dipasang videonya, bisa dipasang videonya. Kita foto dulu seperti biasanya, secara luar biasanya. Seperti nasisnya adik-adik. Mungkin bisa dipasang videonya. Ya adik-adik. Dipasang. Oke. Adik-adik, Siapa nanti? dinyalakan semua kameranya adik-adik ya. Oke, ikutin apa Bapak Raymond ya. Hitungan 3, semua ekspresi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah semuanya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya Sampai adik-adik. ketemu adik-adik. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati juga. Berkati. Jeremy. Berkati. Ya, silakan Kak, mau deposit story nih. Lumayan biar bisa ibadah. Kak Ratna belum ya? Kakak belum kayaknya. Iya. Tunggu Kak Ratna. Kecepatan ya? Aku kecepatan ya? Kak, recordingnya di stop aja, Kak.